Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan modul bahasan kita tentang join. Join yang akan kita bahas hari ini tentang outer join. Di modul sebelumnya kita sudah membahas tentang inner join. Inner join yang kita bahas ada 3 sub, yaitu natural join, join using, dan join on. Nah, di outer join ini kita akan membahas tentang 3 sub juga, yaitu left join, right join, sama full join. Oke. Nah, di left join ini relasinya atau joinnya dibagi dua, sama seperti join sebelumnya, ada tabel kiri dan tabel kanan. Tapi di left join ini, karena judulnya left join, maka tabel kiri lah yang jadi patokan ukuran untuk tampil sebagai join. Misalnya seperti ini. Misalnya saya punya tabel di left join itu ada 10. Sementara di right join-nya yang data yang sesuai sama left join cuman ada 5. Maka left join akan tampil tetap 10, tapi data di right join yang kosong dia akan tampil 5, yang 5 lagi akan dibiarkan kosong. Seperti itu. Karena dia mengikuti left join. Demikian juga sebaliknya nanti di definisi right join. Oke. Nah, jadi di left join ini menggabungkan dua buah tabel berdasarkan tabel sebelah kiri. Jadi data yang muncul adalah data sebelah kiri. Data sebelah kanan menyesuaikan. Sehingga hasil join akan mengikuti kesesuaian pasangan tabel sebelah kiri. Seperti itu. Nah, dilihat dari sintaknya ini hampir sama dengan sintak join on yang inner join, cuman sekarang joinnya itu ditambah left outer join. Oke. Ini juga sama menyebutkan tabel 1 titik kolom, tabel 2 titik kolom, dan seterusnya. Untuk on-nya atau untuk perbandingan tabel 1 sama dengan kolom name sama dengan tabel 2 titik kolom name, ini juga sama seperti join on. Boleh beda tipe data dan boleh beda nama kolom. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal di slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan menampilkan kode produk dan nama produk berdasarkan, nah seperti itu. Jadi soalnya pun berbeda. Tampilkan kode produk dan nama produk berdasarkan kode pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian, serta ditampilkan descending berdasarkan kode pembelian. Jadi sekarang di soal ini yang menjadi left join adalah tabel pembelian. Tabel produk akan mengikuti tabel pembelian. Oke. Nah, jadi dilihat dari soalnya seperti ini. Select A titik ID pembelian. Nah, sekarang supaya lebih enak lagi menggunakan setiap kolom diberikan nama alias. ID pembelian jadi kode beli, terus A titik tanggal pembelian jadi tanggal beli, A jumlah pembelian jadi jumlah, terus B ID produk jadi kode produk, dan B nama produk jadi nama produk sama from, nah pembelian A. Nah, si pembelian ini letaknya di sebelah kiri, maka yang akan jadi patokan adalah ini dalam left
outer join. Produk B on ID produk sama dengan A ID produk sama dengan B ID produk. Order by A titik ID pembelian. Jadi sekarang tabel pembelian jadi patokan, maka saya pun mengurutkan berdasarkan ID pembeliannya. Sehingga nanti akan muncul semua ID pembelian yang punya pasangan dengan kode produk. Jadi semua ID pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian akan muncul disertai dengan kode produk dan nama produknya. Begitu. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Kode beli ini seperti biasa saya ambil dari 7 angka atau 7 baris pertama dan 3 baris atau 2 baris terakhir seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba saja langsung menggunakan konsol gitu ya. Kita praktekkan script yang barusan di slide. Select A ID pembelian ya, koma A titik tanggal. Oke, pakai nama alias kode beli A tanggal pembelian, nama alias tanggal beli, A titik jumlah pembelian, nama aliasnya jumlah, B B itu ID produk, nama aliasnya kode saja kode prod. Oke, saya ganti ya prod ya. Terus B nama produk aliasnya nama produk, left, nah left from pembelian, nama aliasnya A, nah left outer join on left outer join nama produk, nama tabel produk B, nah begitu, on A titik ID produk sama dengan B titik ID produk, order by A ID pembelian, yes.
Ya, tampilannya tidak begitu jelas, saya ubah dulu di sini. Saya ubah dulu. Oke, set dulu. Set line. Line size 500. Oke, kita cek ada yang salah barusan. Sudah. Nah, ini hasilnya, yaitu sama seperti yang tadi. Di alamat pertama yang muncul adalah kacang kedelai lokal, akan diekspor dan seterusnya. Di data terakhir yang muncul adalah yang tadi, jagung pipil kering dan rasa kari ayam. Nah, di sini jumlah data yang ada di tabel pembelian ada 57. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung saja di konsol supaya lebih lebih cepat. Nanti di slide-nya kita nyusul. Nah, untuk soal yang sama, kalau diselesaikan sama right, kalau tadi left, sekarang sama right, kita coba ya. Kita tinggal ubah di sini left-nya dengan right. Begitu. Karena right itu mengacu ke tabel kanan itu adalah produk, maka di sini saya akan ganti ID pembeliannya dengan ID produk. Begitu. Nah, jadi sekarang akan dimunculkan adalah kalau tadi melihat semua data berdasarkan pembelian, berdasarkan ID pembelian, sekarang melihat data berdasarkan produk. Begitu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ketika data itu dimunculkan berdasarkan produk, maka di sini kalau Anda lihat ada produk-produk tertentu yang kosong. Masih kosong di sini, tidak ada kode pembeliannya. Nih, kosong. Kosongnya banyak. Nah, ini artinya adalah ada produk yang belum laku karena di sini tidak ada transaksi pembelian. Begitu. Tidak ada transaksi pembelian. Jadi, kalau dilihat dari right join akan ketahuan bahwa karena right join itu berdasarkan produk, jadi akan ketahuan bahwa ada produk yang laku. Ciri produk yang laku yaitu ada kode pembeliannya dan ada produk yang tidak laku, sehingga dengan right outer join ini datanya dimunculkan semua, baik data yang laku ataupun yang tidak laku, sehingga jumlahnya yang tadinya jumlah pembelian itu 57 sekarang berubah jadi 77. 77 berarti data data barang atau nama barang yang ada pembeliannya ditambah dengan data barang yang tidak ada pembeliannya. Berarti 57 itu data barang yang laku dan sisanya 27 data barang yang belum laku. Seperti itu.
Itu untuk yang right. Nah, kita menuju ke yang full. Biar sekaliannya kita di konsol. Nanti setelah ini saya jelaskan, masuk lagi ke uh, slide-nya atau ke presentasinya. Nah, kita ganti full. Yang full, kita lihat kalau yang full itu adalah yang full itu kita gabungkan antara tabel kiri dan tabel kanan. Nah, sekarang data itu mau yang datanya ada pasangannya ataupun tidak, baik di tabel kiri ataupun di tabel kanan, semua data yang ada di tabel kiri dan tabel kanan yang ada pasangan dan yang tidak ada pasangan akan dimunculkan. Begitu. Itu logikanya seperti itu. Oke, tambahkan di sini atau saya tambahkan di sini juga ID pembelian. Atau kita berdasarkan ID produk berdasar dan yang keduanya ID pembelian. Oke, kita lihat hasilnya untuk yang full. Nah, untuk yang full ini datanya 77 data, ini sama yang full itu ternyata kebetulan datanya hasilnya sama dengan yang right. Ketika tabelnya digabungkan, ternyata di tabel pembelian memang tidak ada data yang kosong. Semua transaksi di tabel pembelian memang ada. Cuman di tabel produk atau di tabel kanannya di sini banyak yang kosong. Yang kosong itu adalah nama barang yang belum ada transaksi. Dengan istilah kasarnya, nama-nama barang ini yang belum laku di pasaran. Jadi jumlahnya sama dengan tadi yang ditampilkan di tabel right, yaitu 77 data dengan rincian 57 data itu adalah kode barang yang mempunyai kode pembelian, dan sisanya adalah kode barang yang belum mempunyai kode pembelian atau kode nama barang yang belum laku. Oke, jadi sudah saya jelaskan perbedaan antara left, right, sama full. Oke, nah kita kembali ke slide atau ke presentasi. Presentasi. Oke, kita lanjutkan ke presentasi yang tadi yang kita tinggalkan. Nah, tadi kita sudah mencoba yang left ya. Kita sekarang masuk ke yang right. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika bicaranya right, logikanya adalah tabel sebelah kanan yang jadi acuan. Tabel sebelah kiri sekarang yang mengikuti tabel sebelah kanan. Sehingga tadi dengan contoh yang sama untuk soal yang left, menggunakan instruksinya right join, terjadi tabel left atau tabel pembelian banyak yang kosong gitu ya.
Ini soalnya sama seperti yang tadi. Nah, dengan sub program yang ketiga, ini seharusnya semua data itu muncul di tabel kiri ataupun tabel kanan ataupun di tengah. Ini maksudnya kalau di sesuatu yang ada di luar elips ini adalah data yang tidak ada di tabel right. Jadi ini adalah data yang ada di luar tabel. Maksudnya adalah data yang tidak punya pasangannya. Sehingga dengan full join ini, semua data yang tidak ada pasangan di tabel left, data yang tidak ada pasangan di tabel right, dan data yang punya pasangan di tengah ini tabel left dan tabel right akan dimunculkan semuanya. Dan hasilnya adalah sama seperti yang tadi sebetulnya. Cuman penampilannya beda. Karena dilihat jumlah rekodnya adalah 77. Oke, itu untuk yang left, right, dan full. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau soal yang sama tersebut kita selesaikan dengan inner join? Nah, hasilnya seperti apa? Oke, sekarang kita lihat ke sini. Bagaimana kalau soal yang tadi kita ubah ke dalam relasi natural join. Natural join adalah bagian dari inner join. Nah, oke. Jadi jawabannya seperti ini. Select A titik ID pembelian kode beli, A titik tanggal pembelian tanggal beli, titik jumlah pembelian, jumlah nama aliasnya, ID produk, nama aliasnya kode produk, P titik nama produk, nama aliasnya nama produk, from pembelian, nama alias A natural join, produk nama alias B, order by, titik ID pembelian, dash ending. Nah, kalau lihat dari susunannya, ini mirip dengan susunannya left join. Nah, di left join itu ketika kita lihat dulu ke left join biar jelas. Nah, di left join itu ketika dia tidak punya data yang berpasangan, artinya yang sebelah sini, maka left join tinggal yang ada di dalam kotak ini, yang di dalam elif ini. Sehingga kalau dia tidak punya data yang di luar elips ini, maka otomatis left join hasilnya akan sama dengan natural join. Seperti yang tadi kita lihat, ketika kita menggunakan left join, maka datanya jumlahnya 57. 57 itu adalah data yang persis sama dengan yang ada di tabel di file Excel-nya. Artinya di situ tidak ada data yang kosong. Nah, sehingga kalau soal yang sama dengan perintah join left join ini, sementara left join-nya tidak mempunyai data yang tidak berpasangan, maka hasilnya left join adalah sama dengan inner join dengan yang diwakili oleh natural join. Oke, kita buktikan. Kita masuk ke konsol lagi. Edit. Nah,
Yang beda kan di sini full joinnya sekarang diganti menggunakan natural join. Natural join. Nah, seperti ini. Kita hilangkan on-nya. Nah, oke, kita jalankan. Oh, maaf. Kalau natural join di sini di order by tidak perlu menggunakan ini. Untuk pembelian juga pembelian, oke, untuk pembelian pakai maaf, salah lagi. Untuk yang namanya ID produk, karena ID produk itu ada di tabel A dan tabel B, maka ID produk tidak perlu berpihak ke tabel manapun. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang datanya sama, yaitu 57 data. Sama seperti datanya left join. Dan ini semua data terisi. Oke, jadi sudah terjawab semua ya. Satu soal dijawab menggunakan 4 metode join. Mulai dari natural join, left join, right join, full join. Nah, mungkin Anda bisa mencoba menggunakan join yang lain. Misalnya menggunakan join on atau menggunakan join using. Silakan dicoba. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bahasan berikutnya. Setelah natural join kita kerjakan, maka kita masuk ke Cartesian. Nah, ini Cartesian ini adalah tipe dari join yang lain. Join yang ketiga namanya Cartesian. Cartesian ini lebih umum orang mengenalnya cross join. Nah, cross join itu adalah kalau dilihat dari gambarnya itu adalah perkalian antara tabel kiri dan tabel kanan. Jadi misalnya kalau tabel kirinya saya punya jumlah datanya 5, di tabel kanannya punya jumlah datanya 3, maka ketika menggunakan Cartesian ini atau cross join ini, data yang ditampilkan adalah perkalian antara tabel kiri dan tabel kanan. Yang saya bilang tadi, tabel kirinya 5, tabel kanannya 3, maka hasilnya 5 dikali 3, berarti 15 data yang akan dimunculkan. Nah, untuk skripnya sangat simpel sekali. Ada tabel 1 titik kolom, tabel 2 titik kolom, from tabel 1 cross join tabel 2. Nah, ini ada contoh. Nah, contoh yang tadi kita coba dengan cross join. Apa hasilnya? Oke. Hasilnya ini sangat luar biasa. Ada 2793. Kalau gitu kita buat contoh yang mudah biar bisa dihitung. Ya, kita kembali ke konsol. Biar jelas, saya jelaskan di sini.
Untuk mencoba Cartesian dan mudah dihitung, kita akan menggabungkan tabel kode pos dengan tabelnya pelanggan. Kita cek dulu tabel kode pos. Select bintang from pelanggan. Jumlah pelanggan ada 103. Catat ya, jumlah pelanggan ada 103. Masuknya sekarang pelanggan berrelasi dengan tabel kode pos. Oke, di tabel kode pos ada data 9. Jadi kalau ini menggunakan Cartesian nanti adalah 103 dikali 9. 3 kali 9 27. 9 kali 1 9. Jadi nanti ada data 927 data karena 103 dikali 9 ya. Oke, kita buat select kode pos. Oke, select A titik nama pelanggan koma B titik kode pos atau nama kota lah ya, B titik nama kota from pelanggan A cross join kode pos on, lihat seperti itu, on nggak pakai on ya, cross join pelanggan A cross join kode pos B gitu ya. A pelanggan cross join B langsung order by. Kita akan menampilkan berdasarkan nama saja, by nama pelanggan. Nah, lihat datanya ada 927, 103 dikali 9. Nah, ini adalah cross join ya. Nah, cross join juga bisa dibangun oleh sintak join yang lain. Misalnya bisa dibangun menggunakan natural join. Nah, natural join itu bisa digunakan untuk membuat cross join. Kita lihat dulu ke tabel pelanggan. Kita cek dulu. Oke, set line size dash pelanggan. Oke, di tabel pelanggan ini ada tipe data untuk KP. Nah, KP itu kode pos. Kode pos itu punya tipe datanya number ya. Nah, kita masuk ke kode pos. Nah, di dalam kode pos ada tabel namanya kode underscore pos. Tipe datanya varchar. Nah, ini contoh yang ekstrim ya. Ekstrim itu artinya tipe datanya beda,
di tabel pelanggan tipe datanya untuk KP number, di kode pos tipe datanya varchar. Yang kedua disebut ini ekstrim karena nama kolom pun berbeda. Di tabel pelanggan nama kolomnya KP, di tabel kode pos nama kolomnya kode pos, sementara data yang ditampilkan sama gitu ya. Nah, kalau natural join menghadapi data seperti ini, nama kolom yang tidak sama, di sini KP, di sini kode pos, maka natural join ini akan mempunyai output yang sama dengan cross join. Gitu. Kita buktikan yang ini, cross join-nya saya ganti dengan natural. Seperti itu. Join kode pos. Oke. Join kode pos itu B, comment not property ended. Nah, kalau gitu saya pakai cara yang simple aja ya. Saya hapusin ininya. Nah, natural join. Oh, ada joinnya ada dua. Nah, kita lihat. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 927. Nah, begitu. Jadi, Anda mau menggunakan Cartesian itu boleh menggunakan cross join, boleh menggunakan natural join. Nah, kenapa tidak bisa menggunakan yang join on ataupun join using? Karena join on dan join using harus menyebutkan nama kolom penghubung. Tapi kalau natural join tidak menyebutkan nama kolom penghubung. Nah, kita coba join Cartesian ini bisa nggak menggunakan outer join, misalnya menggunakan yang left. Nah, kita coba saja. Maka di sini harus menggunakan nama alias biar gampang. Salah. Nama pelanggan, nama kota ya betul. Pelanggan itu A, left, outer, join kode pos itu B, order by, nama pelanggan itu adalah A. Oh, salah. Maaf. Maaf. Harusnya di sini kode pos B, sebelum kode B ada, sebelum order by ini ada harusnya on. Nah, penghubung antara tabel pelanggan sama tabel kode pos yaitu kode pos. Maka di sini A, untuk yang di tabel pelanggan kode pos itu namanya KP. Kalau di tabel B, di tabel kode pos itu namanya sama, kode pos. Nah, begini. Kita lihat hasilnya. Ternyata menggunakan left join itu tidak bisa. Ya, karena hasilnya 103. Ini sesuai dengan datanya. Karena left join di sini sangat jelas sekali. Tidak ada
seperti natural join yang tidak memunculkan nama penghubung antar dua buah tabel. Jelas ya? Oke, kalau tidak jelas, nanti Anda boleh bertanya di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah kita menyelesaikan materi cross join, nah selanjutnya yang lebih rumit lagi, kita akan masuk ke join 3 tabel. Nah, join 3 tabel ini logikanya seperti ini. Tabel A dijoinkan dengan tabel B dijoinkan dengan tabel C. Yang akan kita gunakan supaya sama join antar tabel ini, kita gunakan 3 buah tabel, namanya tabel produk, tabel pembelian, dan tabel supplier. Nah, keterangan sedikit, pada prinsipnya join ini bisa dibuat lebih dari 2 tabel. Jadi nanti pas Anda kerja mungkin saja tabel yang Anda buat bisa puluhan tabel. Nah, join mana yang paling cocok itu tergantung dari permasalahan yang dihadapi gitu ya. Jadi silakan mau menggunakan inner join atau mau menggunakan outer join atau mau dicampur, silahkan. Dan kita akan membuat 3 buah. Nah, ini contoh soalnya misalnya. Menampilkan kode pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian disertai dengan kode produk, nama produk, dan stok produk. Sekaligus diberi keterangan nama suppliernya yang memasok produk bersangkutan. Kalau ada ditampilkan setelah descending berdasarkan kode pembelian dan kode produk. Jadi dengan soal ini kita akan mengambil data dari 3 tabel. Tabel pertama pembelian, tabel yang kedua stok, tabel yang ketiga supplier. Jadi itu yang tadi ini. Nah, produk, pembelian, dan supplier ini akan dimunculkan dari tabel pembelian. Yang diambil adalah ID pembelian, kode pembelian, dan tanggal pembelian, serta jumlah pembelian. Untuk tabel produk yang diambil adalah kode pembelian sama nama produk dan stok. Untuk supplier yang diambil adalah nama supplier. Oke, kita lihat joinnya. Nah, joinnya seperti ini. Select join yang pertama kita menggunakan natural join. Nah ya, jadi natural join di dalam scriptnya ada 2, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Select ID pembelian, nama aliasnya kode beli, koma tanggal pembelian, nama aliasnya tanggal beli, dan koma B jumlah pembelian, nama aliasnya jumlah, koma B stok, koma. Nah, di sini ID produk, kode prod sebagai nama alias. Nah, ID produk di sini tidak menggunakan nama tabel, karena ID produk ada di tabel antara pembelian dan tabel supplier dan tabel produk itu sendiri, gitu ya. Sehingga ini tidak memakai nama tabel di depan ID produk. Oke, kita lanjutkan. Koma B nama produk, nama aliasnya nama produk. Nah, koma C nama supplier, nama aliasnya nama supplier. From pembelian, nama alias A, digabungkan natural join dengan produk B,
Lalu digabungkan lagi natural join dengan nama tabel supplier C. Order by ditampilkan berdasarkan tabel pembelian dan ID pembelian dan ID produk. Nah, di sini saya sengaja memberikan warna-warna lagi seperti anak TK supaya bisa ditelusuri suatu tabel itu kepunyaan suatu kolom itu kepunyaan tabel yang mana. Contoh di sini kolom yang berwarna hijau itu kepunyaan tabel pembelian karena di situ ada nama aliasnya A. Terus tabel yang berwarna oranye itu adalah kolom yang berwarna oranye itu tabel pembeliannya adalah produk B karena warnanya sama. Yang terakhir nama supplier itu nama tabelnya adalah supplier, warnanya biru sehingga mudah dibedakan tiga tabel ini dengan tiga warna yang berbeda-beda. Nah, kalau skripnya benar maka akan diurutkan berdasarkan kode pembelian dan kode produk. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jumlah datanya ada 57. Nah, karena logika natural ini saling melengkapi, oke kita lihat lagi ke sini. Nah, sehingga datanya itu yang diambil adalah yang tengah ini. Gitu. Yang tengah ini. Jadi yang di tengah ini adalah relasi antar pasangan yang ada di tabel A dan di tabel B. Dengan yang di tengah ini juga adalah pasangan yang ada di tabel B dan di tabel C. Otomatis sesuatu yang ada di tabel B otomatis akan muncul di tabel A. Karena seperti itu, maka data yang ditampilkan akan mengacu ke data yang di sini sama nih, adi produk sama adi produk di pembelian dihubungkan dengan adi supplier dengan adi supplier di tabel supplier. Nah, hubungan tiga relasi ini menghasilkan 57 data. Artinya di tabel produk dan tabel supplier ini mengikuti tabel pembelian. Oke, kita coba menggunakan konsol. Konsol select select A ID pembelian koma A apa tadi koma A tanggal pembelian pembelian hasil pembelian ini kita berikan nama alias juga kode beli. Lanjutkan, ini masih di A. A itu jumlah pembelian alasnya jumlahnya jumlah. Termasuk ke B. B itu ID produk
Oke, karena ID produk itu ada, jadi kita buang. ID produk itu ada di tabel pembelian dan di tabel produk. Jadi ini kita buang B-nya. Koma B nama produk. Di produk, maaf, dia menggunakan juga nama alias. Kalau prod aja ya, prod. Nama produk ini juga berikan nama produk. Oke, jangan lupa yang tabel C-nya, yaitu nama supplier. Nah, from pembelian. Kayaknya saya tulis formnya di bawah saja ya. From pembelian A. From pembelian A. Terus natural join. Natural join ke tabel B, produk B, natural join supplier. Ini C, order by ID ID pembelian bahwa ID produk ID produk Oke, ini scriptnya sudah kita perbaiki untuk natural join. Coba jalankan. Kalau masih ada yang salah, oke, yang salah di sini. Nah, ini salah. Sama yang di atas. Ntar kita lihat di atas juga ini. Nah, ID produk tidak perlu pakai nama tabel karena ID produk ada di dua buah tabel, di tabel pembelian dan tabel produk. Nah, jadi jumlahnya ada 57 data. Nah, ini menggunakan natural join. Nah, bagaimana selanjutnya kalau 3 buah data ini menggunakan sub inner join lainnya, yaitu join on misalnya. Maka akan muncul seperti ini. Kalau join on berarti harus dijelaskan nama
kolom yang dipakai untuk relasi. Oke, di sini atau joinnya saya hapus, join produk B, di sini on. Nah, on itu adalah penghubung antara tabel pembelian dengan tabel produk. Penghubungnya yaitu adalah ID produk. Sama dengan B ID produk. Terus yang kedua, tabel yang ketiga adalah supplier dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Penghubungnya adalah ID supplier. Supplier berhubungan sama tabel pembelian. Jadi di sini nulisnya tidak perlu urut untuk yang inner. Jadi nulis penghubungnya itu silakan saja bebas. Atau yang di sini harusnya kan tabel ke B itu harusnya pembelian, tabel pembelian supaya bisa nyambung dengan supplier karena kolom penghubungnya yaitu ID supplier. Gitu. Tapi di sini karena penulisannya yang awalnya nama alias A itu untuk pembelian, nama alias B untuk produk, dan nama alias C untuk supplier, jadi kita biarkan saja seperti itu. Kita tulis saja langsung ke penghubungnya, yaitu di tabel A ID supplier sama dengan di tabel C juga sama ID supplier. Nah, begitu. Order by. Nah, karena sekarang disebutkan nama tabelnya, maka ID produk pun harus disebutkan nama tabelnya. Itu di A. Sementara yang ini yang di atas juga yang ID produk di sini ini juga harus disebutkan misalnya A. Ya. Nah, baru kita eksekusi. Kira-kira salahnya di sebelah mana nih? Kita jalankan. Apakah hasilnya sama enggak? 57. ID produk invalid identifier. Oh ya ya. ID produk itu harusnya di tabel yang salah ini ya. Oke, kita telusuri satu persatu lagi. Dari sini select A ID pembelian, kode A tanggal pembelian, A jumlah pembelian, B. Oke, kalau gitu saya tambahkan sini B sajalah ya. B ID produk, kode produk, B nama produk, C nama supplier, supplier pembelian, join produk, on ID produk, B ID produk, join supplier, C ID supplier. Ini saya berikan B saja. Oke, kita lanjutkan. Kok salah ya? Oh, maaf. Ini salah nulis di sini. Ini harusnya pakai ini. Nah, ada. Oke. Nah, menggunakan sub.
yang kedua dari inner join yaitu join on. Seperti ini. Bagaimana kalau menggunakan yang ketiga, menggunakan join using. Oke, kita coba. Join using. Nah, using kita disebutkan ininya. Kita hapus ID produknya. Using supplier. On-nya ganti dengan using. Itu kita tidak menyebutkan namanya, nama tabelnya, langsung saja begini. Oke, karena using ini juga tidak menggunakan ini, berarti yang di atas juga tidak. Nah, oke, jadi inner join semuanya bisa dipakai untuk menggunakan tabel 3 atau 2 tabel lebih. Nah, sekarang kita masuk ke tabelnya outer join. Relasinya ke outer join apakah bisa juga dan hasilnya sama? Kita masuk ke left join. Oke. Oke, neutral join. Join using sudah, hasilnya sama. Join juga hasilnya sudah sama. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, outer join. Soalnya masih sama, gitu ya. Nah, ini. Oke, yang tadi kita langsung saja ubah menggunakan left join. Kita masuk ke konsol lagi. Oke, data yang ini. Nah, kita ubah sekarang joinnya jadi left outer join produk B, sekarang using nanti dengan on, begitu disebutkan. Sekarang ID produk itu punya A sama dengan B ID produk terus left join outer join layar C, usingnya kita ganti dengan on, ID-nya kita berikan supplier itu ID-nya A dengan C ID supplier, order by yang ini kita sebutkan B, terus ada lagi kalau ketemu dengan ID produk itu harus kita tambahkan nama tabelnya. Nah, yang ini. Nah, yang ini dilengkapi lagi. Kita jalankan. Nah, ternyata menggunakan left join juga hasilnya sama 57. 3 tabel dua-duanya menggunakan left join. Nah, kita langsung saja bagaimana kalau menggunakan right join. Nah, kita ganti sekarang left-nya dengan right.
Apa yang terjadi sekarang kalau menggunakan right outer join? Ternyata datanya stabil, tetap sama. Kalau 3 tabel, nah sekarang menggunakan full. Apakah dengan full join hasilnya tetap sama? Oke, kita lihat. Ternyata dengan full join ini berubah. Dengan full join karena semuanya full, jadi data outernya dikeluarkan semua oleh full, maka yang muncul 77 record. Nah, oke. Untuk ini sudah kita buat semua 3 buah data masing-masing menggunakan inner join dan outer join. Di materi untuk join selesai sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Selanjutnya ada bonus pertanyaan buat yang mau jawab ini silahkan, buat yang tidak jawab juga ini silahkan, karena nanti masing-masing nilai tergantung dari keaktifan mahasiswa menjawab. Oke, yang ini kita sudah selesaikan tadi. Nah, soalnya simple, hanya ada 4 yang ini. Nah, nanti jawaban dari keempat soal ini seorang boleh menjawab lebih dari 1 pertanyaan, atau seorang boleh menjawab 4 pertanyaan sekaligus. Silakan, tidak dibatasi. Dan untuk satu jawaban, untuk satu soal juga silakan tidak dibatasi selama jawaban itu berbeda. Nanti saya ambil yang paling benar, ya. Nah, caranya seperti biasa, ketentuan menjawab yaitu jawaban soal ditulis di kolom komentar. Satu jawaban hanya berlaku untuk 1 orang yang menjawab. Jika ada jawaban yang berbeda. Setiap soal yang terjawab mendapatkan poin 15. Akumulasi dari jumlah poin yang terkumpul bisa dikonversi menjadi nilai UAS. Soal ini berlaku selama belum ada yang bisa menjawab. Jadi silakan soal itu Anda jawab menggunakan inner join, menggunakan outer join, silakan saja. Materi hari ini sampai di sini untuk materi join. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang berbeda. Mudah-mudahan lebih menarik dari materi join ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.